Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa qulyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa baiti wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhuna Syekh Muhammad Salman ya Salman ya Salman ya Mahdali wa Syekhuna Syekh Abdul Samad Al-Falbani wa Syekhuna Syekh Sultan Mahmud Badaruddin wa Syekhuna Syekh Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin wa Syekhuna Syekh Sayyid Hashir wa Syekhuna Syekh Sayyid Abdul Rahman wa Syekhuna Syekh Mas Umar bin Mas Abdul Rahman Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu jukidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu yudinam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu judidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana
wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa untuk mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibal mawjud, hakiki mutlak. Allah zat yang maha pengasih, yang tak pernah dikasih. Allah zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Allah zat yang maha tahu, tanpa terlebih dahulu diberitahu, yang telah menghantarkan kita di majelis ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah yang dhaif, yakni kita berusaha untuk menggali ilmu-ilmu agama, berzikir, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini senantiasa mendapat ridha, barokah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula kita haturkan terhadap umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di Majelis Taklim Umariyah atau di Zawiyah Samaniyah. Kenapa dikatakan Majelis Taklim Umariyah? Karena memang Majelis Taklim ini didirikan oleh Kiai Mahdi Umar, Datuk Ana, Kiai Mahdi Umar. Maka jadi Majelis Taklim Umariyah. Dalam tahun 1906 beliau mendirikan Majelis Taklim dan mengajarkan beberapa ilmu-ilmu agama, baik itu fikih, tauhid, tasawuf, ya, dan lain-lain. Ya. Salah satunya yaitu zikir, ya, zikir, tarekah zikir, yaitu samaniyah. Sampailah kita sampai sekarang ini. Jadi sejak Datuk Ana wafat tahun 1953 diganti atau diteruskan oleh anaknya namanya Kiai Kemas Haji Ismail Umari, sampailah pada tahun 1971 dia wafat. Kemudian dilanjut pula oleh anaknya yang lain atau dulur Kiai Ismail tadi, yaitu Kemas Muhammad Dahlan Umari, sampai tahun 77 wafat ya. Kemas Dahlan Umari ini dia yang mendirikan sekolah Fauziah, Madrasah Fauziah. SMP belakang SMP 2 atau belakang SD 4. Datuk, bukan Datuk. Ada Datuk Nah, itu ada madrasah Fauziah. Nah, dia yang mendirikan Kemas Muhammad Dahlan Umari. Nah, kemudian setelah wafat diteruskan oleh anak Kiai Ismail Umari, yaitu Kemas Abdurrahman Ismail Umari. Terus sampailah sekarang ini. Kalau dulu kan pakai anunya, kalau zaman Datuk pakai kitab kuning nian kitab kuning. Nah, kita ini sendepan bae ya, sendepan bae. Jadi kita tidak mengaji fikih relatif zaman dan kitab-kitab ini kita bahasa Arab Melayu ya. Sekalian kita sama-sama belajar ya. Belajar apa namanya? Baca Arab, kitab Arab Melayu. Nah, sampai lama ini hari kita
meneruskan daripada kajian ulama-ulama dulu, ya. Itu sekilas ya tentang sejarah atau riwayat dari Majelis Taklim Umayyah ini. Alhamdulillah kita masih dapat ya, berkumpul bermuajahah di Majelis Taklim Umayyah. Nah, hadirin sekalian, kemarin kita sudah berbicara tentang dasar-dasar ilmu tasawuf. Tasawuf ini kan salah satu amaliyah daripada ilmu tasawuf itu thariqah, salah satunya thariqah. Jadi 4 pilar agama ini kan ada 4 kan, syariat, thariqah, adalah tasawuf, jadi hakikat dan ma'rifah. Nah, 4 ini harus jazam, harus jalan ke galau itu, jangan gimbal atau lain sebelah, ya. Syariat jalan, thariqahnya, tasawufnya juga jalan, ya. Nah, buah dari syariat dan thariqah itulah hakikat dan ma'rifatnya, ya. Nah, jadi kita perlu sekali, paling tidak sebagai dasar kita harus mengetahui syariat yang wajib dulu, selama yang ribet-ribetnya, ya. Yang wajib fardu ain dulu. Nah, itu yang paling penting. Nanti kapan sudah habis kita baca kitab Aqwaidul Iman ini, mungkin nanti kita fikirnya Syekh Muhammad Azhari juga kita baca. Itu fikih praktis gitu ya, mudah untuk diamalkan untuk sehari-hari. Itu ada tauhidnya ada di situ, fikihnya juga ada. Lagi kita bahas ya. Nah, jadi hadirin sekalian, yang akan kita baca ini adalah kitab Aqwaidul Iman, ya, karangan Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Palembani. Nah, perlu ketahui bahwa Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Palembani ini adalah salah satu mursyid thariqah Samaniyah pada zamannya. Nah, jadi kita dalam majelis ini mungkin kita secara khusus kita akan membaca kitab karya-karya ulama Samaniyah, ya, karena pertalian kan sama kita, ya. Karena di situ dihimpun ke semua dua ilmu itu disimpan kalau ya, terhimpun ya. Sebab kata Rasulullah kan ilmu itu kan ada 2, ya. Al ilmu ilmani, ilmu fil qalbi, fazalika ilmun nafi, ya. Wa ilmu fil lisan, fazalika hujjatu man ala ibnu Adam. Itu kata Rasulullah dalam hadisnya, ya. Kata Rasulullah, ilmu itu ada 2. Pertama, ilmu yang ada di dalam hati, dalam batin kita ini, dalam hati, ya. Ilmu sir. Nah, itulah ilmu yang memberi manfaat. Dan yang kedua, ilmu yang ada pada lidah secara zahir, lidah, nah, yaitu yang menjadi hujjah, ya, hujjah Allah atas anak Adam. Nah, jadi di dalam hadis ini terhimpun kalau dalam kitab ini nanti yang baca. Kalau kemarin kita sudah baca kitab Zadul Muttaqin, ya. Zadul Muttaqin itu oncak itu, ya. Oncak, kalau yang istilah sufi itu wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu dekati wujud yang lain. Itu inilah, dekati wujud kita inilah, yang lain dekati. Allah itulah yang ada, ya. Dekati wujud yang lain. Itu namanya wahdatul wujud, dekati wujud yang lain. Itu kita dekati, ya. Nah, itu oncak itu. Itulah yang pertama kali diajarkan oleh Syekh Muhammad Saman kepada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Sehingga pada saat itu, waktu pertemuan itu, Syekh Abdul Somad mana dia langsung mana sehingga lupa, larut dia dalam 5 kalimah yang diajarkan itu. Pertama, fana asma, fana sifat, fana zat. Nah, itu. Habis itu hapus itu.
Kemudian timbullah bako, kekal. Jadi ada proses panah dulu baru bako. Ya. Nah itu yang kemarin yang kita bahas. Ya. Nah kemudian hadirin, di kitab Aqaidul Iman ini juga kita akan bicara tentang sifat 20. Okay. Sifat 20 paling tidak yang wajib yang bagi kita ketahui. Sifat wajib 20 yang wajib harus kita ketahui. Nah, Syekh Muhammad Az-Zahari bin Abdullah ini adalah salah satu daripada waliullah. Jadi yang ngarang kitab ini seorang waliullah, pengamal Thariqah Samaniyah. Jadi yang mengamalkan Thariqah Dzikir Saman ini rata-rata jadi wali kan. Wali kutub Syekh Abdul Somad, wali kutub Syekh Muhammad Saman ini wali kutub itu. Ya. Syekh Muhammad Akif banyak karomah itu ya. Datuk Muhammad Akif itu. Murid Syekh Abdul Somad yang digubah Datuk itu. Syekh Muhammad Akif bin Hasanuddin yang termasuk di dalam silsilah sanad kita ini. Itu waliullah galau itu karomah itu. Karomah salah satu karomah ini dijumpai oleh Kiai Morokan. Ditemui oleh waktu Kiai Morokan nak ziarah ke makam Syekh Muhammad Akif, dia kan melalui sungai, masuk dari sungai Kapuran langsung ke sungai Kebon Duku. Nah, kita masih ada sungai dulu, Kebon Duku ini masih ada sungai. Nah, langsung nak naik. Nah, nak nyingok dari naik ke kan tinggi kan bukit kan. Dijingoknya pada saat itu Datuk Muhammad Akif itu lagi ibadah, dia lagi sholat di dalam kuburan itu. Sedang ibadah, sedang zikir. Kemerokan itu yang menyaksikan itu. Nah, jadi benar bahwa para wali itu tidak ada mati. Tidak mati. Nah, mereka itu pindah tempat, pindah alam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ya. Wala yuqtalu fi sabilillah amwat ya. Bal ahya. Jangan kamu kira yang mati di dalam sabilillah itu wafat atau meninggal. Bal ahya. Bahkan mereka hidup walakin la tashurun. Nah, jadi para wali-wali itu tidak mati. Makanya kata Syekh Muhammad Saman, apabila kamu panggil aku datang. Itu salah satu karomah ya. Nah, kita kan sering bertawasul, berwasilah terus sama Syekh Muhammad Saman. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapat madat atau syafaat dari para wali-wali umat. Nah, Syekh Muhammad Akif bin Hasanuddin seorang wali itu. Saya Muhammad Akif bin Hasanuddin ini punya murid, punya murid namanya Syekh Abdullah bin Ma'ruf. Karomah juga tuh, wali juga tuh, keramat itu. Jadi rata-rata yang sanad gitu sih sudah itu mempunyai karomah, keramat kalau waliullah. Salah satu keramat Syekh Abdullah bin Ma'ruf ini lagi kecil bela keramat. Ya. Kalau dulu kan lagi budak kecil ini kan kadang main bandelan. Nah, bandelan itu lomba. Siapa menang kan? Oh, hebat tuh, boleh hadiah misalnya bandelan. Nah, Syekh Ma'ruf ini jadi talinya ini biasa baik, tak perlu nak kelasnya tuh yang bagus ya. Nah, tapi begitu dia main bertanding bandelan itu menang terus, tidak kalah. Sehingga yang punya kelas yang paling hebat masih kalah pula. Nah, akhirnya dia linjak hadiah karena menang main bandelan tadi kan, cara budak kan main bandelan. Linjak hadiah cerik kuningan pada waktu. Nah, rupanya cerik kuningan itu emas, rupanya jadi emas. Itu salah satu karomah dari Syekh Abdullah bin Ma'ruf. Jadi karomah semua itu ya, para wali. Nah, murid daripada Syekh Abdullah bin Ma'ruf itu adalah Syekh Kemas Muhammad Azhari bin Abdullah, pengarang kitab ini. Betulnya itulah yainya, datuknya Kiai Zain Sukri.
Yai dari Abazir Sukri, Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah. Nah, jadi ini adalah amalan para wali-wali Allah ini. Ya. Nah, ini salah satunya kita akan baca kitabnya. Jadi Syekh Muhammad Azhari ini juga hadirin sekalian wali oleh Allah, banyak yang menyaksikan beliau karena beliau ini wafat tahun 1932. Artinya agak bagus lah, tapi zaman jaya kita zaman jaya kita. Beliau tahun 1932 wafat. Beliau mursyid tarekat Samaniyah yang mendapat ijazah dari Syekh Abdullah bin Ma'ruf tadi. Nah, Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah ini banyak mengarang kitab-kitab, di antaranya kitab akidah Qur'anul Iman kemudian Badi'uz Zaman, ada lagi yang dikarangnya ini Manakib Syekh Muhammad Saman yang kita pernah kita bagikan, yang sudah kita salin Nah, itu karangan Syekh Muhammad Azhari itu banyak, ada belasan ada belasan bahkan puluhan itu kitab karangan Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah. Nah, beliau juga seorang wali Allah yang banyak mempunyai karomah. Keramat. Salah satu keramatnya ini anak dapat dari keturunannya itu keindahan sufinya. Dapat cerita mutawatir itu dari mulut orang yang mengalami, yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Nah, salah satu dari kelebihan karomah Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah ini, di rumahnya itu kan tinggi. Kapan beliau mandi, tutup kamar mandi itu kan. Lantainya batu semen. Nah, pada waktu mandi, banyu itu tembus, ngalir, banyu mandi itu ngalir, nembus di lantai. Kalau kita pikir mungkin pasti tidak ada tembus kan? Ada salurannya, tidak ini. Nembus dia. Nah, ada lagi salah satu karomahnya Syekh Muhammad Azhari pada waktu nganten ke anaknya betino. Nah, bicara kiai lah, nganten ke banyak orang datang, yang hadir ini membludak. Banyak rami yang datang. Nah, ternyata persiapan kiai ini kurang, ibaratnya masak nasi minyak. Nasi minyak ini masak berapa kali gitu biasa kurang, nasi minyak jadi banyak orang datang, tamu datang tadi. Ada lapor yang tukang masak tadi, kiai nasi kurang kiai. Mana kiai bisa tambah banyu sember ini. Kasih soal kerak-kerak tadi bukan kerak baik. Tambah banyu sember. Iya tambah be. Tambah sember banyu. Yo yang seng tadi kan dikatuin mau di jaduk masih juga kurang kayak tambah lagi banyak sember, akhirnya 3 ember ditambahi, baru jadi nasi minyak, jadi makan kalau pakai tamu-tamu gitu. Nah, salah satu daripada karomah Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah. Ada lagi dia nengok kiai ini kan lagi ngembek bodoh di sungai kan, rumahnya pakai sungai di Sok Wato situ 26 Sok Wato itu rumahnya, kebakaran di sana. Ini rumah kayak sungai Sekana. Di jengoknya ngapot kayak naik ini agak dijengok kan timbul kapan jengok om pijaan dia itu tempat dia napak kaki itu wahyo ngobek banyu dulu di sungai kan, zaman dulu kan belum ada pam sungai, jadi ngobek sungai itulah kapan jengok tunggangan wahyo pun. Nah, itu salah satu daripada karomah daripada para wali Allah. Nah, itulah hadirin sekalian ini untuk sekedar menambah informasi kita wawasan kita bahwa ulama-ulama Palembang itu bukan main, bukan basing-basing itu. Dengan kitab ini adalah salah satu kepada wali-wali Allah. Nah, hadirin sekalian,
Nah, makam Syekh Muhammad Zahri di belakang SD 4 tadi, belakang SD 2 pernah kita ziarahi. Makam Syekh Muhammad Zahri bin Abdullah di belakang masjid apa itu? Masjid Al-Falah yang di Serelo itu. Senen Nah, belakang masjid itu kan ada kuburan itu. Nah, situlah masjid makam Syekh Muhammad Zahri bin Abdullah. Nah, coba kita buka. Kita buka kitab ini halaman 1. Oke. Halaman 1. Sekaligus kita nih belajar sama-sama ini. Makanya aku sengaja fotokopi kitab aslinya. Padahal ini sudah pernah aku terjemahkan kitab ini. Pada Imam sudah pernah terjemahkan. Tapi kita sama-sama belajar macam kitab Melayu ini supaya lancar paling tidak Sebab kalau kita nak membaca, nak mempelajari kitab karangan ulama-ulama Palembang zaman dulu, inilah kalau bahasanya tulisan Arab, bahasa Melayu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyat. Artinya, bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Maha Suci daripada segala nama yang baharu dan daripada segala rupa-rupa dan daripada segala kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwahu wal muftakiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Dan saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap suatu di dalam segala waktu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Dan saksi aku bahwa sesungguhnya penghulu kami Nabi Muhammad, yaitu penghulu sekalian makhluk. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibus syafaati wal karamah. Dan rahmat Allah dan sejahteranya atas pesuruh Allah, yaitu yang mempunyai syafaat dan karamah. Nah, ini disebutkan syafaat dan karamah. Kalau saya mau itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi disebutkan yashfa kiamati salasa, yaumul kiamati salasa, yashfa yaumul kiamah salasa. An-Nabi summa ulama summa syuhada. Ada 3 yang pacak untuk syafaat nanti di hari kiamat. Okay. Ada 3 yang pacak untuk syafaat di hari kiamat. Yang pertama, para nabi. Pertama, syafaat kubra itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama. Kemudian syuhada. Itu hadis Nabi. Jadi yang pacak nunjuk syafaat di hari kiamat kayak ialah nabi, ulama dan syuhada.
Nah, itulah oleh itu Rasulullah bersabda al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada nabi. Nah, jadi ketiga itu dapat menjadi syafaat. Yes, syafaat. Nah, nanti di hadis lain ini, Nabi pernah bersabda, ada 70.000 umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Seorang itu dapat memberi 70.000 syafaat kepada orang lain. Jadi dari 70.000 itu sikoknya pacak dengan syafaat lagi 70.000 untuk yang lainnya. Nah, gitu ya. Itu hadis Nabi. 70.000 umat Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa hisab. Nah, dia pacak dari 70.000 itu mengajak 70.000 lagi memberi syafaat 70.000 lagi. Nah, di antaranya ulama kan. Nah, tahu lah misalnya Syekh Muhammad Azhar ini seorang ulama, seorang waliullah, ahli surga, masuk surga tanpa hisab, ya. Nanti lagi mencoba dari 70.000, mudah-mudahan kita yang termasuk di 70.000 itu. Ya. Sebab kita kan mengamalkan ikut pelajaran dia. Berantai dari sana, ya kan? Dari Syekh Azhari dari guru Abdullah bin Ma'ruf, dari guru Syekh Muhammad Akib, dari Abu Somad, dari Syekh Muhammad Saman. Nah, kalau sikok beda 70.000 itu, kita yang termasuk itu, ya Allah, ya. Mudah, karena kita mengikuti jalan dia. Ibarat sepuh, sikok gerbong gitu tuh, nah. Kita apa depan pokoknya aku melok barisan itu dalam gerbong itu, gila. Sepuh. Ibaratnya lokomotifnya itu kan bulu gitu itu. Saya ngomong kita melok dari entol. Nanti itu, gila. Sikok gerbong. Nah itu. Nah jadi hadirin sekalian, kalau untuk Nabi syafaat itu kepada umatnya, untuk umatnya Nabi itu, karena Nabi itu sayang kepada umatnya. Umati kata Rasulullah. Ya. Nah, jadi syafaat dari Nabi itu untuk umatnya. Nah, kalau syafaat para ulama untuk murid-muridnya. Nah, mudah-mudahan kita masuk 70.000 itu masuk surga, dapat syafaat masuk surga tanpa hisab. Jadi syafaat ulama itu untuk murid-muridnya. Syafaat syuhada, para syuhada itu untuk keluarga-keluarganya. Nah, mudah-mudahan itu termasuk ini daripada syafaat masuk 70.000 yang mendapat syafaat masuk surga tanpa hisab. Nah, itu jadi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibus syafa'ati wal karomat. Dan rahmat Allah dan sejahteranya atas pesuruh Allah, yaitu yang mempunyai syafaat dan karomah. Wa ala alihi al-mufaddalina ala sa'iril umam, dan atas segala keluarganya yang terafdal mereka itu atas sekalian umat. Wa ashabihi al-faizina bi anwa'il khairati wan ni'am, dan atas segala sahabatnya yang kemenangan mereka itu dengan sekalian macam kebajikan dan sekalian nikmat. Amma ba'du fa hadhihi risalatun latifatun tashtamilu ala sifatil maula wa abdadi
wa aqdadiha wa ma yajizu wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah risalah yang latif yang halus ya, yang mengandung ia atas beberapa sifat Tuhan dan segala lawannya dan barang yang harus pada hak Allah yang maha tinggi. Wa ala ma yajibu fi haqqir rusuli wa ma yastahilu wa ma yajuzu, dan mengandung ia atas barang yang wajib pada hak segala rasul dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada mereka itu. Samaituha aqaidal iman bi ma'rifatil ilahir rahman, dan aku namai akan dia aqaidul iman, bagi mengenal Tuhan yang bernama Rahman. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu, dan wajib atas tiap mukallaf pada syarat bahwa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita yang maha besar dan yang maha tinggi, dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam, dan demikian lagi wajib atas kalian mukallaf itu bahwa mengenal ia akan seumpama yang demikian itu pada zat segala rasul, atas mereka itu rahmat Allah dan sejahteranya. Wa mimma yajibu limaulana jalla wa azza ishruna sifatan al-awwalul wujud, dan setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita yang maha besar dan yang maha tinggi, yaitu 20 sifat. Sifat yang kita baca sama-sama sebelum tadi ya. Pertama wujud. Di situ wujud. Wujud artinya ada. Ada zat Allah Ta'ala. Ada zat Allah Ta'ala. Dan lawannya itu mustahil, tiada. Mustahil Allah itu tiada. Dan jikalau tiada Allah Ta'ala itu, niscaya tiada diperoleh sekalian alam ini. Dan alam ini telah ada, maka tetaplah adanya Allah Ta'ala itu yang menjadikan sekalian alam ini, dan nafilah tiadanya. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma fihinna. Artinya bermula Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di dalam sekaliannya. Nah, jadi itu adalah
tanda adanya Allah itu, adanya Allah, wujud Allah itu ada dengan diciptakannya alam ini, dunia ini. Itu bahwa menunjukkan bahwa itu Allah itu ada dengan ciptaannya. Mustahil Allah itu tiada. Tiada. Nah, jadi ini yang pertama sekali. Jadi Allah itu ada di zaman azal itu. Dan nanti kita uraikan itu ya. Yang kita kemarin kan bahwa kalau menurut Syekh Abdul Somad Al-Palembang dalam kitabnya Syairus Salikin juzuk yang ketiga itu disebutkan ada martabat 7. Martabat 7 itu Allah menciptakan alam ini. Sebab di zaman azali itu kan Tuhan kita bikin sendiri juga, zaman azali dulu. Nah, maka dia ingin dikenal karena rasa cinta, mahabbah, mahabbah ini juga dikenal. Di dalam hadis qudsi disebutkan kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Kata Allah, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin kasih untuk dikenal. Nah, maka kujadikanlah makhluk itu apa? Nur Muhammad untuk apa? Untuk bermakrifat kepadaku, untuk mengenal aku, kata Allah. Nah, oleh karena itu awal sekali yang dijadikan Allah, permulaan yang dijadikan Allah adalah nur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nurullah, dari nur Allah. Makanya di dalam hadis riwayat Jabir itu dikatakan oleh Jabir, Rasulullah bersabda kepada Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqal asya nura nabika min nurihi. Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu, setelah ada sesuatu itu dari nur nabimu, dari nur nabiku, dari nur ini, dari nur aku. Nah, itu asal mulanya, asal mulanya. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, ana abul arwah wa Adam abul basyar. Aku adalah bapak segala ruh, kata Rasulullah. Karena Rasulullah Nur Muhammad itu, dan Adam baru bapak manusia. Nah, itu kita di dalam martabat 7 itu disebutkan ada martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah itu martabat itlaq, mutlak itu la ta'ayun, tidak katik yang apa? Menyerupai, yang tahu, yang itu di dalam ilmu Allah, ada di dalam ilmu Allah. Yaitu zat Allah yang mutlak itu ada di alam lahut. Kita dah baca kita belum baca, kita bayangkan. Sebab zat Allah itu memang dilarang waktu kita pikirkan, kita gali dah, kita ada hadis Nabi kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikir tentang ciptaan Allah ini, pikirkan, baru bisa berpikir. Tapi jangan sekali-kali kamu pikirkan zat Allah itu, ikun zatnya itu. Nah, jadi itu dalam ilmu Allah masih kalau di dalam martabat ahadiyah. Tidak baca gitu, belum baca dijangkau oleh akal kita, tidak baca. Jadi Allah itu nunjuk dengan sendirinya, pada saat itu zaman azal itu, alam nakut itu. Nah, kayak baru martabat kedua itu martabat wahdah. Nah, martabat wahdah itu baru itu adalah ta'ayun awal, ta'ayun awal. Atau juga sebagai hakikat Muhammadiyah. Hakikat mana? Alamnya alam Jabarut itu juga.
masih dalam ilmu Allah, artinya belum ditajalikan, artinya belum dikeluarkan, belum dizuhurkan, belum diciptakan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu alam wahidiyah. Wahidiyah ini juga masih di dalam ilmu Allah, ta'yin sari, tapi sudah ada gambaran. Misalnya Allah mau menciptakan itu sudah ada. Contohnya misalnya tukang itu kalau nak buat rumah, misalnya belum buat rumah, tukang ini dia sudah tergambar di kepalanya lah, bentuknya cek ini. Jadi kalau ada sikok batang di tangan tukang itu pacak jadi itu apa pacak jadi, tapi sudah ada di pikirannya. Lah konsep itu ada di kepala, kalau tukang. Tapi belum dibuat ini, masih ada. Nah begitulah di alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah itu masih di ilmu Allah, belum dizuhirkan. Nah nanti kakek baru di alam arwah, nanti alam keempat alam arwah itu namanya. Nah, itu Allah menciptakan nur dari Nur Muhammad, Nur Muhammad, kemudian ruh, itu juga dikenal alam malakut, alam al-ghaib, nah, itu nanti ada apa terakhir nanti alam misal, alam ajsam, dan alam jami'ah seluruhnya. Nah jadi rumah tadi yang ada di konsep di kepala tukang tadi, dizohirkan baru di alam Allah tadi. Mulai itu dibuat kakinya dulu, tiang dulu, ini yang kagak ada ini. Bakal tukang itu jelas rumah. Rumah. Karena sudah digawekan, dizohirkan. Itulah kira itu supaya untuk mendekati paham misal gitu dengan tukang tadi, atau tukang muat kosina misalnya, atau muat meja misalnya kan. Tapi meja itu belum ada, masih ada di ilmunya, di konsepnya masih ada di kepala, masih ilmu tukang tadi. Kemudian baru dia muat. Nah jadi meja ini dizohirkannya itu dengan ilmu. Nah begitulah Allah tadi. Jadi Allah itu ingin kasih, ingin dikenal, maka dijadikan ciptaannya. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dari nur tadi barulah nanti terciptalah yang lain-lain, alam semesta ini dijadikan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah. Jadi kan kita sampai sekarang ini jadi nur. Nah jadi hadirin, itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud, ada dengan contohnya ciptaannya tadi. Nah dalilnya ini tadi seperti di sini kata firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma fihinna. Artinya bermula Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di dalam sekalian. Masuk itu. Waktu Allah nak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, malaikat kan ngomong Allah menciptakan manusia nak buat kekok kakek enggak ada Nah, malaikat tak tahu itu. Ya Rasulullah, anjil kata Allah, aku yang maha tahu, beda jadi dibuat kelak. Nah itu masih di ilmu Allah itu kan, maka diciptakan Adam dari 4 anasir nanti itu di alam itu alam ajsam itu ajsam. Alam ajsam itu jadi dari 4 anasir, api, angin, tanah, air, ada di batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan lain-lain. Nah, itu dihimpunkan. Buatlah makhluk yang namanya manusia.
Nah, malaikat itu tidak tahu anunya, bentuknya. Ya tak? Belum ada sampel. Anunya, sampelnya. Jadi contohnya, jadi kan kau pandang ke atas, kata Allah. Oh, itu. Maka terpandanglah. Makanya Allah berfirman, Khaliqul Adam kasuratihi. Kuciptakan Adam itu dalam bentuk rupaku. Nah, mulai itu. Itu sih pun Allah menampakkan ya. Di dalam hadis lain, hadis kursi yang lain disebutkan Khaliqul Adam suratul Rahman. Diciptakan Nabi Adam itu dalam bentuk Rahman. Siapa Rahman itu? Jadi kita berhimpun dengan Rahman Allah ini. Rahman Rahim Allah ya. Salah satu asma'nya sifat Allah tadi berhimpun dia di kita. Atau Rahman. Makanya kalau macan, kalau macan itu lagi hutan, singo. Okay? Sepuas-puasnya singo macan itu, dia tidak pernah makan anaknya, disayangnya, disusuinya, tidak ya? Nah, kadang tuh kita manusia ini manja, kemana Rahman itu? Kemana Rahman itu? Nanti kita lanjutkan ya. Nah, yang itu wujud ya, yang pertama. Yang kedua itu kidam. Kidam ya. Kidam artinya sedia. Allah Ta'ala dahulu tiada permulaan. Dan lawannya itu mustahil, ada yang mendahului. Dan jikalau ada yang mendahului dia, niscaya berkehendaklah dia kepada yang mendahului itu, yang mendahului. Dan jikalau berkehendak kepada yang mendahului, niscaya jadilah ia baru. Dan baru atas Allah Ta'ala itu mustahil, maka tetaplah sedianya dan nafilah ia baru. Jadi tetap sedia artinya sedia itu kodim tadi, tetap Allah itu kodim, dan kita nafikan, kita buang bahwa Allah itu baru, dan nafilah ia baru. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, huwa awwalu, ada lagi huwa zahiru wal batinu, itu huwa awwalu, artinya ialah Tuhan yang dahulu tiada permulaan. Nah, itu makna daripada kidam, artinya sedia Allah dahulu tiada permulaan. Jadi tidak kata yang mendahulunya, tidak kata sesudahnya, ialah Allah. Itu namanya Allah. Kalau yang ada mendahului atau kan Allah namanya. Ya, mustahil bagi Allah ada yang mendahului dan ada yang terdahulu. Itu mustahil bagi Allah. Nah, itu bidang. Yang ketiga, bako. Ya, bako. Bako artinya kekal, tiada binasa. Kekal, tiada binasa Allah Ta'ala. Dan lawannya itu mustahil ia binasa. Dan jikalau ada ia binasa, niscaya adalah ia baru. Dan baharu atas Allah Ta'ala itu mustahil. Maka nafilah ia kekal. Dan maka tetaplah bahwa Allah itu kekal. Dan nafilah ia binasa. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya bermula tiap-tiap suatu binasa, melainkan zat Allah Ta'ala yang tiada binasa. Jadi setiap sesuatu yang mewujud ini tidak kekal, binasa, kecuali zat Allah yang bako itu kekal. Jadi kalau yang binasa itu berarti bukan sifat Allah,
Allah itu kekal, dahulu dan sekarang yang akan datang. Bako. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Bermula tiap-tiap sesuatu pasti binasa, melainkan zat Allah yang kekal, tiada binasa. Itu dalilnya, dalil Al-Quran itu ya. Yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya bersalah-salahan Allah Ta'ala, berlainan artinya salah itu artinya tidak sama artinya bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi sekalian yang baharu, dan lawannya itu mustahil ia bersamaan, tidak sama dengan yang lain dan jikalau ada ia bersamaan sama bagi sekalian yang baru, niscaya jadilah ia baru, pula. Dan baharu atas Allah Ta'ala itu mustahil, maka tetaplah ia bersalahan dan nafilah ia bersamaan. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya tiada seumpamanya Allah Ta'ala sesuatu di dalam bumi dan di dalam langit. Tak katik yang menyerupainya, tidak sama. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Nah yang kelima, kita ambil 5B dulu kita sambung Qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, yakni tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia, dan lawannya itu mustahil ia berdiri bagi lainnya. Dan jikalau ada ia berdiri bagi lainnya, niscaya jadilah ia sifat. Dan jikalau ia sifat, niscaya tiadalah ia bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah, karena sifat berdiri kepada sifat itu mustahil, maka tetaplah ia berdiri dengan sendirinya, dan nafilah ia berdiri bagi lainnya. Dan jikalau berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, niscaya jadilah kekurangan, dan yaitu mustahil, maka tetaplah ia terkaya daripada barang yang lainnya. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sungguhnya terkaya ia daripada sekalian alam. Wallahu alam. Nah, jadi kita baru membaca tentang sifat 50 ini baru 5 kita baca yaitu pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah, ini coba kita renungkan hadirin sekalian yang sudah kita baca di rumah kakek ulang-ulang. Memang bahasa Melayu ini agak ribetnya, bahasa dulu. Bahasa wong dulu itu bahasanya agak berulang-ulang kalimatnya itu Nah, tapi kita paham insyaallah kita paham apa maksudnya. Nah, jadi kita kakek coba dibaca-baca lagi kita ayati tentang pembahasan sifat 25 sehingga kita dapat mengenal bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyadari bahwa di diri kita ini ada galau itu af'al Allah, sifat Allah, asma Allah,
Tidak jauh-jauh, tidak jauh. Nah, yang membuat jauh tuh kita hilang yang jadi jauhnya tuh. Kita hilangkan hak Allah yang ada di jasad kita ini, sehingga kita menjadi jauh dan terhijab, terbimbing kita. Kalau kita menyadari, kata kita renungkan bahwa di dalam diri kita ini ada sifat Allah, insya Allah dekat kita, qorib. Bahkan dalam Al-Quran seperti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tuh dekat, kata Allah, bahkan lebih dekat dari urat nadi kamu, urat leher kamu tuh lebih dekat. Sedang kita nih yang tidak menyadari, tidak menyadari. Yang menghijab itu antara kita dengan Allah, diri kita inilah yang menghijab. Itu dinding itu tertutup, tidak tertutup. Rasakan bahwa kita sedang terhimpun, terhimpun dengan sifat Allah, afal Allah, asma Allah. Gerak kita ni, gerak siapa ni? Ya, gerak Allah, gerakkan kita ni. Bukan gerak dewek. Kalau gerak dewek, kalau kita gerak dewek, gerak kita ni, tak punya orang yang kena stroke, 2 teruk, 3 teruk itu. Tak baca gerak, punya tangan, punya kaki, pasti nak digerakkan lagi. Kita baca nyatol itu bukan punya kita. Digerakkan oleh Allah. Nah, disambungkan itu supaya kita tuh dekat dengan sifatnya. Itu baru contoh lah itu. Mati ke sebelah apa namanya itu ya? Dapat tak gerak gitu. Mana punya kita? Nah, selama ini kita merampas hak Allah yang ada di jasad kita, terhijab ke syirik kita menduakan gitu. Ya. Allah hebat, aku juga hebat. Nah, sudah terlebu itu. Terlebu itu. Allah gagah, kita juga gagah. Nah, ngunung bau gitu. Nah, itu kita sedang merampas, memperkosa hak Allah yang ada di jasad kita ini. Kita kembalikan sebelum limbeknya. Tidak? Nah, itu. Kita menyadari. Nah, dengan sendirinya kita insya Allah akan merasakan bahwa Allah itu selalu dekat sama kita. Kalau mau tua-tua bingin dulu, kalau ke Pantun, nah itulah Pantun itu. Payah-payah mencari bila. Tahu bila ya? Bila jadi bulu tak bulu, bambu. Bila tu ada itu bulu tu lah, ya. Ini lah ngerti kalau kemarin masih aku kupas ya. Jadi sifat bulu itu ya, so ayat sini. Ada ini. Sehingga kita merasa seluruh aktivitas kita ini kan bungkus baik, di casing baik banget, lewat HP, nah cak bagus ni am, ada yang casingnya ni, ya katanya pulsa lah, cak guna ke juga, dia katanya sinyal, misalnya ada, berak katanya, mana guna, nah itu, jadi kita menjadi satunya diri kita ini yang sebenarnya. Dengan kita mengenal diri, insya Allah kita kenal dengan Tuhan kita. Maka dalam hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan hakikat dirinya, maka dia kenal dengan Tuhan. Nah, ada apa di diri kita? Jadi kaji itu. Ada apa? Dipangkalnya oleh kita oleh Tuhan. Wa fi anfusikum apalah tafsiru, di dalam diri kamu kan ada apa? Kita sadar, menyadari siapa yang diri kita ini yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan itu kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah.
Nanti ada di sifat yang selanjutnya kayak sama baso kalam. Nah itu ada di kita kalau itu. Ya. Baso itu kan mata, penglihatan ya kan? Sama itu pendengaran. Ada lah di kita. Nah, dekat lah kita. Dekat ya. Nah, dengan sifatnya. Nah itu ya. Nanti kita. Nah mudah-mudahan ya sampai di sini ya. Mungkin ada yang ditanya ke dia tadi tentang apa baik tentang hukum tentang agama silakan. Iya. Itu ada hikmahnya galau. Saya sebutkan baik dan buruk itu datangnya dari Allah galau. Ada kejadian yang lain. Jadi ngomong yang bagus itu yang baik dari Allah, yang buruk itu bukan. Siapa lagi kalau bukan? Allah itu maha kan? Nah, ini ada hikmahnya. Kalau baik itu datang dari Allah, itu rahmannya, rahimnya, ridhonya. Nah, tapi kalau burukan itu pemberiannya juga dari Allah juga, tapi Allah murka. Yang buruk jahat itu bukan dari Allah juga, tapi Allah murka. Nah itu kembali dari yang kejadian atau kan di dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sesempurna bentuk. Kejadian. Nah, disitulah Allah memberikan kasih sayangnya sebetulnya ujian bagi kita, ya, dengan kita sabar misalnya kan dalam ujian itu kan ada hikmahnya lah yang tidak itu yang tidak yang sia-sia Allah ciptakan itu pasti ada hikmah. Contohnya misalnya hikmah mungkin kita tidak tahu kan. Yang tersirat itu kita kan tidak tahu. Contohnya misalnya peristiwa Nabi Khidir misalnya kan dengan Nabi Musa, itu yang di luar nalar galau itu contohnya dah. Nabi Khidir itu kan bertemu dengan Musa, bertemu Nabi Khidir kan, ngapa bertemu dengan kapal dilobangi, rusak lah kapal itu ya, sehingga kapal itu bolong-bolong, tepuk-tepuk, rusak, nggak bagus lagi. Tidak nalar nanti kan kalau kita pikiran kita biasa kan, mungkin ajaran ini lah rusak ini. Ada budak nanti dibunuh, nggak mungkin lah ini, nggak terima akal kita kan, secara syariat. Tapi secara hakikat kita tidak tahu. Begitu juga nanti dengan kita bersabar, dengan ridho, insya Allah kita ahli surga. Samalah kita kematian anak misalnya, apa Allah tidak sayang anak aku kecil lah, langsung dari limbeknya meninggal, dari kecil anak aku kecil. Nah kalau yang ridho ikhlas tahu dengan hakikatnya, meninggal ya alhamdulillah. Balik kepada Allah. Budak kecil itu kan masuk surga kayak gitu. Masuk surga ini budak kecil tidak. Nah budak kecil itu anak kita tuh masuk surga, dia tidak kalah kewean ngajak orang tua. Nah kita geget masuk surga. Nah jadi kalau orang yang tahu dengan hakikatnya, ridho dia ikhlas menerimanya. Nah begitulah dengan yang lain, ya, dengan yang lain itu ada hikmahnya dan terus kita
berhusnuzon, berbaik sangka itu dengan Allah ya. Ada lagi? Ya. Yang lebih dulu kan syafaat dari Nabi ya. Ya. Seandainya tidak dapat dari syafaat dari Nabi, berarti harus dari ulama lagi tidak? Atau tidak mungkin ya, setelah Nabi tidak tunjuk, apalagi ulama? Syafaat itu pasti, Nabi itu pasti menunjuk syafaat dari kepada umatnya. Pasti seluruh umat Islam tentunya. Yang mana kita tuh namanya umat Islam, nanti mendapat syafaat dari Nabi di sana di akhirat itu syafaat kubro. Nah selain syafaat Nabi ini juga ada dari 3 tadi kan yang dapat memberikan syafaat itu. Nabi itu pasti dapat gitu. Nah, yang kedua tadi ulama, ketiga syuhada. Ulama ini juga pacak mengajak ya, saking rahmat kasih sayang Allah itu. Seluruh nabi-nabi itu pacak di Nabi yang paling Nabi Muhammad pada umatnya, Nabi syafaatnya. Nah, ulama juga lihat untuk mendapat syafaat 70.000 syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Dari 70.000 itu satu dari 70.000 kaget pacak dia syafaat lagi 70.000 lagi terus. Nah kita harapin kita ini termasuk di dalam syafaat 70.000 itu, karena kita kan murid dari ulama-ulama itu, para wali itu. Kita anggap lah misalnya Syekh Abdul Somad itu wali Allah paling dekat dengan Allah, wali kutub. Nah dia dapat memberikan syafaat 70. Nah si kok baik di antara 70 itu kita lah boleh ya, insyaallah mudah-mudahan, karena kita berada di barisan mereka itu dengan sanad-sanad tadi, dengan kita mengaji kitabnya, tidak? Kita selalu Fatihah kepada para waliullah, berarti saman kita, sampai hati sama kita ya, berzikir hariannya, nah itu, insyaallah ya. Dan juga syuhada itu ditunjuk oleh Allah kelebihan, istimewaan. Karena hadis Nabi itu ngomong yashfa' yaumal qiyamah salasa, ada 3 di akhirat lagi yang baca menunjuk syafaat, Nabi, ulama dan syuhada. Makanya ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi itu. Jangan kita benci ulama ulama itu warisatul anbiya. Nah, itu. Ya, lagi. Masih panjang ini, baru 5 kalau 20 ya. Ada lagi pembahasan yang berikutnya nanti ada kalau di sini. Teko amalan samanya ada di dalam sini ya. Amalan samanya harian, sama ratib saman, sama sana silsilahnya ada kalau di sini di kitab ini. Nah kita ini sanadnya bukan dari Syekh Azhari, tapi dari ke Umar ya. Guru-guru, tapi bertemunya ke Syekh Muhammad Aqib. Jadi Kiai Umar dari guru Syekh Abdurrahman, dari gurunya Sayyid Hasil, dari gurunya Muhammad Aqib, baru ke Syekh Abdul Somad. Sama sebetulnya, cuma bercabang beda. Nah, jadi ini kakek versi menurut Syekh Azhari ya, walaupun intisarinya sama.
Ya, ya. Soal najis nih tas. Kucing itu mama ada kucing di rumah tas. Nah, kucing itu kucing atau duduk ini mana najis tempat itu atau baru. Kalau kita tahu najis itu. Ya kalau kita tidak tahu mana namanya tidak tahu. Tahu enggak ya? Ya, kamu tahu. Ya kalau tanda-tandanya yola ada, pertama rumpanya, ada bentuknya misalnya. Kalau kotoran itu kan ada bentuknya ini. Dan baunya, ya, kalau bawa kencing, ayolah ini jaga gitu kan. Najis itu, tiap najis itu ya harus dicuci. Najis. Kalau bucunya di mana? Ya. Jadi kita tidak tahu itu kan. Iya. Makanya kita kalau sholat itu nggak pakai sejadah tadi misalnya kan, tanpa sejadah kita tidak tahu kalau tempat itu penuh najis. Ya. Najis ini sepele, tapi itu penting itu harus tahu itu yang najis itu macam mana cara ngilang ke najis. Ya. Nah itu kaki ada kitab Bidayatul Ilmiyah karena ngasih Azhari juga. Itu soal fikih tapi fikih itu fikih praktis ya, fikih sehari-hari yang kita alami ya. Ada gitu. Sekali-sekali kita baca juga tuh fikih ya. Penting karena fikih itu pondasi. Pondasi apa? Pondasi kalau sudah pondasinya tidak kuat, roboh bangunan tuh. Ya. Astaga, dia galau. Nah, dia galau ya. Dia galau. Yang mama itu, tapi bukan cak itu. Ya. Ya. Kolput itu kan naik turun artinya kayak bisa bolak-balik, ada kuat, ada lemah. Itu makanya nak dilatih itu. Kolbu ini kan ada dua ya. Ada kolbu itu ke bahasa Arab. Bahasa kita itu hati atau jantung hati. Ini jantung hati yang detik. Kolbu itu bukannya hati yang bentuk limpo, hati apa ayam atau rusa, jantung hati yang kolbu ini sebenarnya jantung hati yang berdegup terus, bergerak terus, tak pernah mati kena. Apa stop? Hidung gitu, laju itu, ya bergerak terus itu. Dia tidak pernah mati, kalau mati satu yang bergerak terus itu. Itu itu ya. Nah, hati ini ada dua macam. Ada hati sanubari, ada hati nurani. Hati sanubari itu hati yang berbentuk bungkus daging. Ada kapan ada Rasulullah di dalam rongga Adam itu ada segumpal daging. Ya. Apabila baik daging itu baik kalau seluruhnya jasadnya. Kalau jahat hati itu busuk jahat kalau. Nah itu adalah hati. Allah bahwa kolbu kata Rasul hati. Nah letaknya sebelah kiri, tidak ada sebelah kiri. Dua susu di bawah, dua jari di bawah susu tidak. Ya itu yang hati sanubari. Ya. Nah itulah ada darah hitam itu tempat bergantungnya waswis setan itu. Ya itu anak kita bilang kena bersihkan itu Rasulullah itu pada saat Isra Mi'raj itu yang cuci. Waktu Isra Mi'raj kan dioperasi Rasulullah dicuci itu hilangkan dari hitam itu. Maka Rasulullah bersih dari dioperasi oleh malaikat. Nah kita dilatih untuk mensucikan itu hati itu, kolbu itu. Kolbu itu kalau tidak kita cuci, tidak kita latih, ibarat kaca itu gelap. Nah kaca kalau kita berkaca itu kan debu kalau malah berkaca nyok kayak jingoan debu ya. Kita cuci, lap, basuh.
kaca tadi, cermin tadi, sehingga terang, katon kalau nah, katon itu katon. Begitulah hati kita. Kalau kita tidak suci, gelap, keras, bahkan lebih keras lagi seperti batu. Mana nyuci hati itu dengan zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersih, kata Rasulullah. Untuk membersihkan hati itulah zikrullah. Zikrullah. Nah, jadi berzikir itu kalau kita latih sama zikir untuk membersihkan hati kita ini. Kapan sudah bersih, insyaallah menerima cahaya kebenaran. Kalau mudah menerima nasihat, ya. Tidak keras hati kita itu. Hati kita keras, kayak batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ya, Al-Quran disebutkan cuma qasat qulubukum min ba'dihi fahiya kafijarati aw asyaddu qasat. Kemudian hati kita itu keras, laksana batu, bahkan lebih keras lagi, makanya batu, lebih lekas dari batu. Nah, mana untuk menghancurkan batu itu? Maka dipukullah, dipalu dengan zikir yang kuat, yang keras. Illallah, la illallah, la ilaha illallah dalam hati kita, tidak? Insya Allah batu yang hati yang sudah keras dan berbatu jadi hancur dunia. Nah, itu hati sanubari. Nah, ada lagi hati nurani namanya. Nah, ada kejiwaan hati nurani. Hati nurani adalah hati yang diberi cahaya nur ilahiyah. Itu hati nurani. Mana mau kalau ngomong, nah, kami dengan hati nurani kamu, nah, kami tidak ada hati anunya, juga hati perasaannya. Oh, ini coba tanya ya hati nurani kamu. Ada hati nurani, karena hati itu sudah terangi dengan cahaya nur, ya? Nur ilahiyah. Memang tidak bohong ya. Dia ngomong gitu di situ, ngomong gitu. Kita nak melakukan apa pasti berdenyang dulu di sini. Pasti gitu. Kita nak ngambil apa misalnya, keluar dari masjid, nengok sendal bagus-bagus, berdenyang di sini. Nah, mulai nak ngejok tuh kau nak nuker sendal berdenyang dia pasti di sini. Ya. Nah, itu hati nurani itu. Yang dipancarkan nur, cahaya. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan qalbu itu. Iya. Kalau yang nafsu kan kita itu Nah, itu nanti ada yang nafsu. Iya. Kaitannya tadi dengan nafsu ada kita kada tujuan singkat nafsu. Dari nafsu lawama, mulhama, kemudian nafsu amarah, nafsu amarah. Nah, itu dengan zikir itu terkendali nantinya, terkendali. Bukannya menghilangkan nafsu, malah yang nafsu malah juga kayak orang galau laju, terkawang rumah kita tinggal juga. Mengendalikan hawa nafsu itu. Salah satunya dengan puasa, misalnya itu puasa itu salah satunya mengendalikan hawa nafsu. Dan juga riyadhah. Dengan riyadhah itu latihan kita dengan zikir, riyadhah, mujahadah dengan sungguh-sungguh mengendalikan. Jangan sampai liarnya nafsu itu. Nafsu itu keinginan kan? Hawa nafsu. Nah, itu nanti apa namanya, kita berangsur-angsur meningkat, meningkat. Nafsu itu ada 7 tingkatannya, jadi ini 7 tingkatannya. Nah, itu juga dilatih dengan zikir. Contohnya misalnya nafsu yang pertama kan nafsu amarah misalnya. Nafsu amarah ini perjalanannya ilallah, kepada Allah. Alamnya alam ajsam, alam syahadah, alam jasmani gitu. Tempatnya mana? Tempatnya di dalam dada, sadrun tempatnya. Itu kaget. Hal keadaannya itu cenderung pada kejahatan kalau nafsu amarah ini.
Jadi kalau kejahatan terus itu punya nafsu amarah ini. Ya, tentang kejahatan beda kata baiknya ini. Ya, cenderung ke kejahatan. Nah, waridnya apa waridnya? Waridnya itu syariat. Kita yang syariat. Sifatnya apa sifat? Sifatnya jahil, kikir, pemarah misalnya, cemekean. Itu tingkat nafsu amarah itu yang terendah sekali itu, yang paling rendah. Nah, ada lagi misalnya cahaya azra, biru cahayanya itu. Nah, zikirnya apa zikirnya? Untuk menghilangkan menaikkan nafsu, tingkat nafsu yang lebih tinggi itu zikir la ilaha illallah. Nah, itu zikirnya la ilaha. Nah, kalau dilatih itu kan minimal 300 kali ucapkan 300 kali la ilaha illallah. Supaya apa? Untuk menaikkan tingkat nafsu dari amarah. Amarah itu kan yang jahat oleh itu. Kata baiknya itu. Nah, kakek naik ke nafsu lawamah. Lawamah ini perjalanannya lillah. Karena Allah juga. Alamnya alam misal. Kemudian tempatnya dalam hati, qalbi. Halnya apa? Halnya keadaannya cinta Allah, mahabbah, Islam yang mahabbah gitu. Mahabbah, ya. Waridnya ini ilmu thariqah. Nah, jadi kalau gitu yang ilmu thariqah insyaallah sifatnya mulai mencela tadi. Mencela gitu, mencela kejahatan, ya. Kemudian mencela riya, mencela ujub. Mana ujub itu itu senang naik gitu. Kalau amarah tadi selama baik dengan kata itu tidak lagi kita mencela atau kita nolak atau kita ini jahat, tidak. Tapi kalau sudah kita mencela kejahatan, mencela riya, mencela ujub, mencela fitnah misalnya, itulah sudah mulai naik ke lawamah, nafsul lawamah. Nah, nanti zikirnya dari Allah, dari la ilaha illallah naik Allah. Nah, itu seperti itu. Oke, sudah itu yang ketiga pula itu nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah perjalanannya Allah, atas perbuatan Allah. Tempatnya di dalam roh, halnya asyik kepada Allah. Nah, sifatnya mulai itu pemurah, penyabar, tidak sombong. Nah, mulai menikah. Nah, nanti kita baca dulu kok biar sudah dimakmur mana, tingkat nafsu yang mana. Nanti bertahap gitu. Nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Nanti yang terakhir nafsul kamilah. Nafsul kamilah itu nafsu yang sempurna. Itulah. Itu gunanya kita riyadhah itu berarti ya. Sampai kalau itu naik turun itu. Iman itu kan naik turun kan. Alang tebal, alang tipis. Nah, itu nanti kan. Ya itu. Kalau kita sudah kenal insyaallah Tuhan makrifat kepada Allah, apa dia lagi lah nak kita kita tak ngaku lagi yang lain lah kira-kira ngaku ini kita tu lah. Apalagi kita nak ngumpet wong, nak ngakui wong, nak ini udah lagi ngaku itu gitu. Lagi nak ngaku itu. Asiknya dia kita benar ya. Asal aku ini kemana asal dari mana itu. Tidak lagi nak nyudik wong. Itu kali tentang nafsu tadi itu kita bisa mengendalikannya. Karena kita ini manusia, sifat manusia itu pasti ada
nafsu, kecuali malaikat gate nafsu. Ya. Oke, lain waktu ya kita sambung insyaallah mudah-mudahan ya dengan kita senantiasa bertabarukan ini kepada para ulama-ulama terdahulu, para wali-waliullah. Mudah-mudahan kita terpecik ya, terpecik dengan ilmunya, dengan karomahnya, ya, dengan syafaatnya. Ibaratnya kalau kita marahi tukang minyak wangi, ya Allah, pada wangi gitu, ya, itu bau-baunya baik itu. Maka orang jual iwak, bau iwak gitu, amis ya. Nah, itu artinya ya, kurang ya. Allah mudah-mudahan ya, dengan kita senantiasa selalu mempelajari dan kita menteladani apa-apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Insyaallah ya, kita akan memperoleh dari hikmahnya ya, syafaatnya itu ya. Sebab ulama-ulama ini atau sanak sesilah relatif zaman kita ini itu para ulama-ulama besar lah, para waliullah ini. Itu baik kali mungkin ya, sahabat kita. Nah, suatu pengumuman bahwa kita ini kakek mengadakan majelis taklim kita ini mengadakan maulid ya. Seperti tahun kemarin kita mengadakan maulid Nabi, insyaallah dilaksanakan pada malam Ahad ya, tanggal 5 Desember. Sisa jatuh di dalam sekalinya, insyaallah yang memberikan tausiahnya itu Ustaz Majid Dahlan atau Majid Dahlan. Ustaz Majid Dahlan itu ibaratnya satu rukun gitu ya. Sebab beliau itu murid dari Kiai Zawawi. Kiai Zawawi itu murid itu anak Umar. Jadi ibaratnya kita tuh mumbang lagi, nah sempat kita tuh mumbang lagi, ya, mumbang. Itu makanya kita minta kesediaan Ustaz Majid Dahlan. Anak yang mau pernah tuh, anak pun yang bekerja siang. Ya jawabnya, pokoknya kan dia ceramah ibu-ibu katanya, anak lagi yuk, dia mau perdana lagi. Alhamdulillah, oh yang ini. Nganggur aja tidak tadi tahu mungkin cawisan ibu-ibu ya selesai ini mungkin mengadakan insyaallah majelis taklim kita nak mengadakan maulid tidak kesediaan Ustaz untuk tausiah. Insyaallah kepada Datuk ya nah Datuk semua baru ya catatnya sudah dicatatkan di kalau insyaallah ini kalau ada tangan tanggal 5 atau malam minggu kakek 5 Desember kita akan melaksanakan Maulid Nabi. Jadi sama sekalinya kita berzikir, kita membaca Maulid Ghazali, magangnya Nabi dan kemudian tausiah. Ya, jadi tahu yang lain-lain itu supaya kita jemaah-jemaah kita kan, supaya kita berkumpul di majelis ini. Itu saja marilah kata akhiri. Majelis kita ini sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala apa niat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tarfa fi ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.